Ini orang agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Nah, Mbak Karen, Bang Emi gimana nih kemarin tanggapannya Arya melaporkan dengan 300 bukti katanya? Ya, jadi memang saya sendiri baru tahu justru dari teman-teman media. Ya, terkait apa yang dilaporkan, pastinya saya belum tahu. Tapi seperti yang saya katakan, itu hak setiap orang ingin melaporkan seseorang, itu hak seseorang. Tapi dia harus bisa membuktikan. Kalaupun nanti tuduhan itu memang betul terjadi, ya kami siap, gitu loh. Tapi kalau tidak, ya pasti ada konsekuensi yang harus dia hadapi juga, seperti itu. Nah, Om, berkait dengan Arya datang dengan bawa 300 barang bukti. Gimana komentar Om dan Ken? 300 barang bukti saya tahu itu adalah bukti-bukti yang digunakan pada saat pembuktian di pengadilan. Ya, jadi yang saya tahu seperti itu. Ya. Nggak tahu ya nanti apa yang dia laporkan, kan saya belum tahu nih. Nanti mungkin bisa diutarakan ya. Tapi dari pihak Om dan Karen sendiri nih, megang nggak sih bukti kalau Arya pernah dimasukin dan sebagainya? Oh ya gini. Ini orang agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Ya kan, ketika dia mengatakan bahwa kita seolah-olah mengatakan dia pernah dirawat rumah sakit jiwa selama 4 tahun, ya statement ini kan yang keluar dari mulutnya dia sendiri, gitu loh. Ingat dulu Mbak Karen ini kan adalah istrinya, ya kan, yang tinggal serumah, tidur serumah, makan serumah, ya, yang menceritakan semua kejadian tentang track record kehidupannya, termasuk bahwa dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa, ya. Kemudian sekarang dia laporkan. Apakah ini bukan hal yang lucu, gitu loh, ya kan? Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa seolah-olah kita fitnah, masa ini orang hukum, Mbak, aku ini orang hukum, gitu loh, ya. Tidak mungkin membuat satu statement yang tidak ada buktinya, gitu loh. Justru bukti ini kita dapatkan dari si Arya, ya, melalui Karen yang pada saat itu masih jadi istrinya, begitu loh. Ya, jadi kalau dia mau melaporkan seperti itu, ya silakan saja. Tapi ingat, apa yang dia katakan justru itu dimulai dari dia sendiri. Nah, Kak Karen, mungkin tadi kan seperti yang Mami bilang tadi, Mas Arya bilang semua fitnah dan membantah semua. Untuk menutupi perselingkuhan Kak Karen itu gimana? Jadi gini ya, kalau buat saya ini lucu. Pertama, saya tahu dari mana kalau misalnya dia pernah dirawat, ya kan? Tentunya dia kan dulu suami saya selama 7 tahun. Saya tidur sama dia, bangun tidur sama dia, makan sama dia, segala-galanya sama dia, merawat anak bersama-sama dengan dia juga, gitu ya. Ya, Mas, saya dengar cerita itu ya dari mulutnya dia sendiri, gitu. Dan ya, kalau dia mau melaporkan ya nggak apa-apa, dilaporkan karena haknya dia juga untuk melaporkan, gitu loh. Mau melaporkan apapun hak setiap warga negara, gitu. Sampai dosanya dia pun Ini nih, ini gini nih, buat saya segala sesuatunya itu yang dipakai menjadi senjata-senjata. Ya pertama KDRT itu kan sudah masuk dia di tersangka KDRT di Polrestabes Bandung. Kedua, kasus meninggalnya Zefania sudah naik sidik. Berarti ini kan perkara yang serius ya Om ya. Ketiga, saya dituduh berzina. Ada buktinya nggak saya berzina? Dia punya rekamannya kah? Adakah saya misalnya berzina kah gitu? Dia juga harus mempertanggungjawabkan itu. Saya juga akan melaporkan. Lalu yang keempat ini saya masih pegang. Ini map punya Arya. Dia sendiri tahu apa ini isinya gitu. Isinya dia tahu jelas apa ini isinya. Dan kalau saya mau melaporkan ya saya bisa melaporkan banyak hal gitu. Dan ya saya sih berharap begini. Dulu kenapa kita benar-benar bertarung gitu loh. Karena ada anak di situ. Ya. Untuk kuasa asuh anak. Apapun peluru dia, peluru saya gitu ya. Itu kan karena kita mau hak asuh anak. Sekarang Zefania sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan ini sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan. Gitu. Jadi
buat saya cuma berdoa aja sih, mudah-mudahan Arya, istilahnya Arya ini harusnya bertobat kali ya, kalau bahasa ininya. Kalau saya misalnya anak itu meninggal di dalam pengawasan saya mungkin akan menyesal seumur hidup kali. Saya nggak bisa makan, nggak bisa itu, dan dihantui oleh rasa bersalah. Ini sepertinya mau membuat hal yang baru terus, hal yang baru lagi yang buat saya ini apa sih outputnya, endingnya ini maunya kemana? Kalau saya cuma mau kejelasan betul-betul kenapa anak saya pergi. Saya mau tahu sebagai seorang ibu kronologinya seperti apa. Sampai hari ini kan mereka tidak ada yang datang kepada saya atau keluarga saya, padahal datang aja. Sebetulnya ayah saya dulu waktu di otopsi Zefania sudah membuka pintu lebar. Itu harusnya kesempatan untuk datang, beritahu sebagai laki-laki yang gentle, sebagai seorang ayah, kenapa Zefania bisa meninggal dunia. Dan saya hanya berjuang untuk anak saya. Kalau misalnya saya istilahnya kalau misalnya mau perang-perangan sih, waduh, ini di sini Arya tahu sendirilah isinya apa di sini. Ya, Om Emi sebagai lawyer kan tadi menyambung ucapan Karen bahwa kalau mau perang-perangan semua bukti ada di sini. Nah, tindakan Arya kemarin malam itu seperti mengaburkan esensi utama nggak sih? Karena Karen menuntut keadilan tentang kasus kematian anaknya. Sementara Sorry, boleh nggak? 1 menit aja Om. Mereka mau giling kopi sebenarnya. Oh iya.